Shalom. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita? Yang percaya lambaikan tangannya, saya belum lihat tangan saudara, dan berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tema yang diberikan kepada saya, kasih Kristus kepada yang lemah. Tapi session ini saya membagikan dengan subtema yang berbeda, yaitu Yesus menjadikan kelemahan sebagai tempat kemuliaannya. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 9 sampai 10. Biar kebenaran firman Tuhan pada sore ini menjadi berkat buat kita semua. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10, nanti ayat 10 kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat yang ke-10 kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena, kalimat berikutnya 2, 3, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali dan acap kali kita manusia ini dengan segala daya dan upaya kita, maka kita itu akan mengatasi segala yang namanya kekurangan dan kelemahan. Atau jika kita tidak bisa mengatasinya, maka kita itu berupaya untuk menghindari. Bahkan dalam beberapa kasus tertentu Bapak Ibu, kita itu justru menyembunyikan kelemahan dan kekurangan itu. Sehingga tak jarang pula banyak yang merasa minder. Sekali lagi, banyak yang merasa minder yang disebabkan kekurangan yang kita miliki itu. Baik itu kekurangan secara fisik, baik itu kekurangan secara emosional, maupun dalam kapasitas kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, bahkan sebagai pelayan Tuhan. Pertanyaan mendasarnya adalah, mengapa kita itu menjadi minder dalam konteks yang berhubungan dengan kekurangan dan kelemahan itu? Kenapa Bapak Ibu? Penyebabnya adalah satu, standar sosial dan budaya. Apa maksudnya? Dunia ini sering mengangkatkan citra kesempurnaan dan kekuatan itu sebagai nilai utama. Seperti prestasi akademik, seperti penampilan fisik, atau kemampuan secara ekonomi. Nah, ketika Anda dan saya merasa tidak bisa memenuhi standar itu, maka kita itu cenderung merasa kayaknya aku kurang berharga nih. Minder. 2. Pengalaman masa lalu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kritik, boleh sih. Tapi kalau terus dikritik aja, penolakan, atau ini yang paling gawat, perbandingan yang dilakukan oleh orang terdekat. Bisa itu orang tua, bisa dilakukan teman atau kolega, ketika masih kecil ataupun sudah dewasa.
Dibanding-bandingkan saudara. Tuh lihat kakakmu, kakaknya, tuh lihat adikmu itu. Saudara, itu bisa meninggalkan bekas emosional. Hal ini membuat Anda dan saya itu lebih sensitif terhadap yang namanya kekurangan yang kita miliki. Karena suka dibanding-bandingkan Bapak Ibu Saudara sekalian. 3, persepsi diri yang tidak seimbang. Kita itu cenderung fokus lebih pada hal-hal yang kita anggap kurang sempurna. Dibandingkan dengan kelebihan yang kita miliki. Bapak Ibu, di balik kekurangan kita, Anda dan saya itu punya kelebihan. Setuju, katakan amin. Tapi seringkali fokus kita itu hanya pada kurang terus. Bukan di sini, di gereja lain. Amin. Gak berani amin karena di sini juga ketularan, saudara sekalian. Lupa kalau kita itu punya kelebihan. Pikiran negatif yang berulang tentang kelemahan itu, dengarkan saya, bisa memperkuat rasa minder. Berikutnya yang keempat, tekanan untuk mencari validasi, penerimaan. Apa maksudnya? Bapak Ibu, kita itu sebagai makhluk sosial, manusia itu punya kebutuhan dasar. Saya mau sampaikan ini supaya kita semua gak boleh lupa. Siapapun kita, gak peduli baik itu jemaat, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, setiap kita itu punya kebutuhan dasar. Apa kebutuhan dasarnya? Untuk bisa diterima dan dihargai oleh orang lain. Kelemahan atau kekurangan sering dianggap sebagai hal yang bisa membuat kita itu ditolak atau tidak dihargai. Maka cenderung sekali kalau udah kelemahan itu disembunyiin Bapak Ibu. Karena gak bisa diterima. Hari ini terimalah pasanganmu, terimalah teman-temanmu apa adanya. Setuju, katakan amin. Loh kok ada yang amin. Berikutnya, kurangnya pemahaman tentang nilai diri yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak dari kita itu mengukur nilai diri itu berdasarkan kemampuan atau kondisi eksternal yang di luar nih. Saudara sekalian, padahal nilai diri seseorang itu tidak ditentukan baik itu kekurangannya ataupun kelebihannya. Tetapi dunia dengan standarnya itu hanya yang dilihat kelebihannya. Ketika Bapak Ibu punya kekurangan nggak diterima oleh dunia. Padahal bukan itu yang menentukan. Nilai diri seseorang, hakikat kita itu adalah sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan dengan kasih. Loh kok ada yang amin. Amin. Ada sebuah artikel yang saya ketemu berkata begini. Nilai diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri sendiri. Yaitu tentang seberapa pentingnya, seberapa berharganya, dan seberapa layaknya kita menganggap diri kita sendiri. Hubungan antara nilai diri dengan kekurangan atau kelemahan itu sangat krusial Bapak Ibu. Yaitu ketika Anda dan saya mengaitkan nilai diri dengan seberapa sempurnanya kita ini. Atau seberapa kuatnya kita. Wah, kalau saya kuat berarti saya punya nilai diri nih. Kalau saya nggak punya kelemahan berarti saya punya nilai diri. Maka yang namanya kekurangan, yang namanya kelemahan itu akan langsung menurunkan rasa berharganya kita.
Namun ketika nilai diri kita itu berdasarkan fondasi yang kokoh dan tidak tergantung pada kondisi eksternal atau kemampuan, maka kekurangan atau kelemahan itu tidak akan merusak rasa harga diri kita. Bapak Ibu, ada dua jenis hubungan nilai diri dengan kekurangan atau kelemahan. Jenis yang pertama adalah nilai diri yang berbasis pada kesesuaian atau kesempurnaan. Apa maksudnya? Di dalam model ini, Bapak Ibu, nilai diri seseorang itu ditentukan oleh seberapa jauh ia mampu memenuhi standar tertentu. Baik dari diri sendiri maupun lingkungannya. Kekurangan dan kelemahan di sini dianggap sebagai penghalang atau cacat yang bisa mengurangi nilai diri. Nah, model kayak gini nih punya ciri, Bapak Ibu. Satu, selalu merasa perlu membuktikan diri agar dianggap berharga. Dia selalu harus membuktikan. Supaya apa? Aku dianggap berharga. Dua, menganggap kekurangan itu sebagai sesuatu yang harus disembunyikan. Tiga, mudah merasa minder atau tidak berharga ketika menemukan hal yang tidak bisa dilakukan, ketika dia menemukan kekurangan yang dimilikinya. Sudah down dulu, jadi minder dulu. Kayaknya orang itu ngelihat dia nih, merasa minder. Ciri berikutnya, sering membandingkan diri dengan orang lain. Sehingga dia merasa kurang jika tidak lebih baik. Contoh, seseorang yang merasa tidak berharga karena memiliki kemampuan akademik di bawah rata-rata. Atau merasa minder karena bentuk tubuhnya tidak sesuai dengan standar kecantikan yang diterima oleh masyarakat. Bilang, oh kalau aku ini gemuk, bilang oh. Padahal yang enggak loh saudara. Masih ada yang lebih gemuk lagi. Jujur, aku ini gemuk kan? Enggak. Saudara sekalian. Tapi udah merasa bentuk tubuhku ini enggak bisa diterima sama yang lain. Makanya kan yang di zaman sekarang penampilan tuh atletis. Haleluya. Badannya kotak-kotak. Kalau saya satu kotak aja saudara sekalian. Bapak Ibu saudara, supaya apa? Karena kalau enggak gitu, kalau badannya kotak atlet itu kayak diterima, wih, keren. Satu kali saya ketemu dengan orang kelompok ini, saudara. Jalan, saya dengan teman saya. Di mall, jalan nih beberapa orang atletis. Jualan, teman saya berkata, Den kamu lihat ya, apa? Tak kageti nanti kayak apa reaksinya. Oh iya, iya. Wah! Wah, ya ampun. Dia pikir yang secara eksternal. Berikutnya dampak negatifnya Bapak Ibu. Menimbulkan stres berkelanjutan. Berusaha kan mengatasi kelemahannya. Berusaha kan supaya terus kuat. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu. Sampai kapan kita ini kuat? Halo? Ada masanya kan, kita udah gak kuat lagi. Halo, jawab gembala saudara ini. Iya yang lain, iya Bapak Ibu. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, ada yang pernah gak sakit dalam hidupnya? Halo, gak ada. Ada masanya kita juga sakit. Gak selalu Bapak Ibu. Tapi karena itu tadi ya, sehingga stres berkelanjutan, kecemasan, depresi, atau kesulitan untuk menerima diri sendiri, dan kesulitan untuk menerima orang lain apa adanya.
Makanya pasangannya itu dituntut terus. Sebab ada suami yang berkata, Pak Denny, istri saya itu sekarang profesinya jadi jaksa loh. Hah? Kok bisa? Iya, tiap hari sukanya nuntut saya terus. Bukan di sini, di gereja di barat saudara. Amin. Loh, gak ada yang amin. Nuntut terus. Dua, ini model yang kedua. Nilai diri yang berbasis pada kehadiran atau hakikat diri. Dalam model ini nilai diri seseorang itu berdasarkan hakikat keberadaannya sebagai makhluk yang unik dan berharga. Ayo lihat kiri kanan saudara. 2, 3, mari kita noleh kiri kanan. 2, 3, itu orang unik di sebelahmu. Loh enggak ada lagi. Loh betul enggak Bapak Ibu? Ayo dicaplek sebelahnya, enggak ada lagi kayak kamu ya. Enggak ada lagi, cetakannya pabriknya udah enggak ada. Satu-satunya, unik. Bukan pada kemampuan, bukan pada kondisi fisiknya Bapak Ibu. Kekurangan dan kelemahan di sini dianggap sebagai bagian alami dari diri yang tidak mengurangi nilai intrinsik seseorang. Ciri-cirinya, 1, orang dengan model ini itu menerima diri sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihannya. 2, menganggap kekurangan itu sebagai peluang untuk belajar atau sebagai ciri yang membuat diri itu unik. 3, ciri kelompok ini tidak merasa perlu membuktikan diri agar diterima atau dianggap berharga Bapak Ibu. 4, dapat melihat kelebihan pada diri sendiri dan kelebihan pada orang lain tanpa perlu membanding-bandingkannya. Contoh, seseorang yang memiliki disabilitas fisik. Ada di kelompok kita, di masyarakat kita, yang mengalami secara fisik kekurangan. Tapi mereka tetap merasa diri berharga. Saya menghimbau Bapak Ibu Saudara, cuma saya lupa tempatnya di mana. Saya ketemu postingan akun yang memberitahu bahwa ada sebuah restoran di Ubud, Bali, seluruh karyawannya disabilitas. Mereka dengan semangat tetap bekerja, Bapak, dengan berbagai macam kekurangan secara fisik. Kenapa? Karena menyadari bahwa nilainya tidak terletak pada kemampuan tubuhnya, melainkan pada karakter, pada kasih sayang, dan ini kontribusi yang bisa diberikan. Sampai pengunjung yang memposting ini nangis dia. Dia itu mau makan Bapak Ibu. Dia nggak tahu kalau restoran ini ternyata semua disabilitas. Dan mereka punya cara untuk melayani. Ada foto dan ada menu. Foto itu petugasnya. Kamu bisa pilih, orang ini nanti yang akan menuntun kamu milih menu itu. Tapi saya melihat itu iya. Mereka dengan senyum yang manis. Dengan segala kekurangan Bapak Ibu. Dan punya hasil karya kerajinan yang luar biasa. Mereka tidak lagi mikir tentang kekurangan tubuhnya. Tapi kontribusi apa yang aku bisa kerjakan dengan segala kekuranganku. Nah, lewat Tuhan kita Yesus, kelemahan itu bukanlah penghalang kemuliaannya. Melainkan justru tempat di mana kemuliaan Tuhan terlihat paling jelas. Sekarang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10 dikatakan begini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah
kuasaku apa? Menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Beda dengan standar dunia, Bapak Ibu. Alangkah naifnya kita itu gereja menggunakan standar dunia di dalam gereja. Tuhan tidak punya standar itu, Tuhan tidak pakai standar itu. Makanya Paulus berkata, aku bermegah atas kelemahanku. Kenapa? Ada alasannya. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bahkan diperjelas ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Bapak Ibu, di dalam ayat itu dapat kalimat yang berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Artinya apa? Artinya ada sebuah kebanggaan dan sebuah kehormatan bagi Paulus jika dia terizin, Bapak Ibu, mengalami dan berada di tengah-tengah kelemahan dan penderitaan. Kenapa sebuah kebanggaan dan sebuah kehormatan? Karena sebab Barnes berkata dalam bukunya, dia berkata begini, di balik penderitaan yang dialami itu bisa menjadi sarana untuk lebih menikmati kasih karunia Tuhan. Kehadiran Tuhan, Barnes berkata dalam bukunya, kehadiran Tuhan dan kekuatan yang diberikan Tuhan itu lebih dari sekedar ganti rugi untuk semua penderitaan yang Paulus alami. Justru kekuatan kuasanya itu yang dinyatakan itu yang mendukung Paulus ketika dia harus diizinkan berada dalam penderitaan. Jadi hari ini percayalah Bapak Ibu, Tuhan gak pernah tinggalkan Anda dan saya dalam kelemahan dan kekurangan. Kalau dunia ninggalin kita, tapi Tuhan tidak. Dia justru mendukung Anda dan saya. Sehingga kita bisa melewati semua penderitaan itu. Berikan tepuk tangan yang meriah. Bahkan terdapat kalimat yang berbunyi, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ada kata menaungi. Sepanjang hari kata ini yang sering muncul dari session tadi pagi. Episkenosi. Kata episkenosi dalam bahasa Yunani itu artinya mendirikan tenda di atas. Dan kemudian bukan hanya didirikan tenda. Kemudian tinggal di dalamnya. Di sini digunakan dalam arti tetap bersama. Itu kata episkenosi. Artinya adalah kuasa yang Kristus nyatakan kepada umatnya ketika Anda dan saya ini baik beribadah, baik kita percaya, baik kita memuji Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kuasa Kristus yang diberikan kepada umatnya itu bukan hanya di saat kita butuh, tapi kuasa itu berdiam bersama-sama dengan kita. Loh kok enggak ada yang amin? Itu kata menaungi Bapak Ibu. Jadi saya percaya ibadah sore ini, session ini adalah ibadah yang luar biasa. Anda dan saya keluar dari tempat ini, bukan hanya di tempat ini kita merasakan hadirat Tuhan. Di setiap langkah hidup kita, kita merasakan tuntunan Tuhan. Sehingga kita bisa nyanyi, tiap langkahku diatur oleh siapa yang percaya dan tangan kasih-Nya, ayo sama-sama, membimbingku di tengah gelombang dunia menakutkan. Apa? Hatiku tetap tenang.
Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Iya. Kuasa Tuhan tinggal bersama dengan kita. Dan oleh sebab itu, ia akan bersuka cita dalam penderitaan. Ini anehnya orang Kristen. Loh, kok ada yang amin. Ini bedanya orang Kristen. Tapi sore ini saya lihat wajah saudara enggak beda dengan orang dunia. Enggak ada yang suka cita ini. Ya memanglah tanggal tua, ya memang kita tahulah. Tapi kita tetap suka cita karena Tuhan yang pelihara hidup kita. Tuhan yang memberkati kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Tos jauh. Ayo sukacita tos jauh. 2, 3. Jangan ke saya semua, kiri kanannya 2, 3, ayo. Berikan tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Dengan kata lain, di saat kita itu merasa paling lemah, di saat kita berkata Tuhan aku gak mampu ini kayaknya. Disitulah saatnya kekuatan Tuhan bekerja dengan paling sempurna dalam hidup kita. Saya cuma ingatkan saudara. Kelemahan dan kekurangan tidak mengurangi nilai diri kita. Ayo ditepuk dadanya, ojo minder. Kurang mantap. 2, 3, jangan minder. 2, 3. Sekali lagi kelemahan dan kekurangan itu tidak mengurangi nilai diri. Justru dalam kelemahan kita, kemuliaan Tuhan bisa bekerja dengan lebih jelas. Yesus menerima orang-orang yang dianggap lemah atau dianggap kurang berharga oleh banyak orang pada zaman itu, pada zamannya. Seperti orang yang sakit, orang yang lumpuh, orang yang buta, pencuri, dan orang yang terpinggirkan. Anda dan saya memiliki nilai diri atau kita itu dihargai, dengarkan saya. Bukan karena apa yang kita lakukan. Atau bukan karena bagaimana keberadaan kita. Melainkan karena kasih Tuhan yang diberikan kepada setiap kita. Itu nilai diri kita. Pertanyaan sederhananya adalah, kenapa sih Tuhan itu menggunakan kelemahan kita, sedangkan standar dunia, season 1 tadi saya sudah sampaikan. Dunia ini punya standar. Standar dunia adalah yang kuat, yang menang. Ini standarnya dunia. Tapi Tuhan enggak pakai itu. World standard is the strong win, yang kuat, yang menang. Tapi kok Tuhan tidak pakai standar itu? Jawabannya satu. Untuk menghilangkan kesombongan kita. Ketika kita menyadari bahwa kita itu tidak cukup kuat. Dengan kekuatan sendiri, maka kita akan bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Hal ini membuat kemuliaannya bisa terlihat nyata dan jelas. Bukan kemuliaan kita sendiri, tapi semua karena kuasa Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi ngilangin kesombongan kita Bapak Ibu. 2, untuk menyatukan kita dengan sesama. Kelemahan yang kita alami bisa menjadi jembatan untuk memahami dan melayani orang lain yang sedang mengalami kesusahan yang serupa dengan kita. Jadi jembatan, kalau dulu nggak ngerti, kadang-kala orang itu bisa gampang, kamu harus mengasihi, kamu harus mengampuni, karena engkau nggak ngerasain. Tapi ketika saudara ngerasakan, saudara pernah ngalaminya, kayak ada jembatan yang terhubung. Iya. Ternyata sulit loh untuk mengampuni, butuh proses dan butuh waktu. Dan saudara berkata, iya. Kamu butuh proses dan butuh waktu.
Kok bisa? Karena aku juga ngalami seperti itu. Gak semudah itu. 3, untuk menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Jadi kenapa Tuhan itu pakai kelemahan itu menjadi alat kemuliaannya. Dia mau tunjukkan kekuatannya ketika Anda dan saya lemah. Maka kekuatan Tuhan itu bisa bekerja secara maksimal dalam hidup kita. Seperti Rasul Paulus kata, bila aku lemah, maka aku kuat. Saya temukan dalam terjemahan lain ngomong begini, bila aku lemah, baru aku kuat. Jadi diizinkan Anda dan saya itu mengalami kelemahan. Disitulah saudara kan lihat kuasa Tuhan bekerja. Sehingga kita berkata, kok bisa ya? Mustahil ini. Gak mungkin ini. Iya. Kok bisa saya melewati itu? Kok bisa saya tetap bertahan? Oleh sebab itu hari ini tugas kita adalah 1, jangan sembunyikan kelemahan Bapak Ibu. Apa maksudnya? Hadapi kekurangan. Hadapi kesusahan yang kita alami dengan jujur di hadapan Tuhan. Ya memang begini. Jujur, terbuka, nggak ada yang kita bisa sembunyikan. Hadapi, jangan lari, sudah. Ya memang begini kok, mau apa lagi? 2, nah ini bukan hanya dihadapi, serahkan pada Tuhan. Saya mau beritahu Bapak Ibu, Tuhan itu Tuhan yang berdaulat dan yang berkuasa. Dia sanggup mengubah segala keadaan dalam sekejap. Kalau dia mau. Setuju katakan amin? Loh, setuju katakan amin? Bisa. Ayo semua katakan 2, 3. Bisa. Tuhan itu bisa mengubah. Tapi kenapa dia enggak rubah? Dia sedang mengajar kita untuk percaya dan bergantung kepada Dia. Menyerahkan kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu bisa mengubah setiap kelemahan kita menjadi sarana untuk menunjukkan kemuliaannya. Saya tutup dengan kalimat, mari kita berhenti berlari dari kelemahan kita. Dari awal saya katakan tadi, kita menghindari atau bahkan menyembunyikan kelemahan kita. Karena kita takut nanti gak dihargai. Stop, berhenti. Sebaliknya, mari kita berikan semua itu kepada Yesus. Karena Ia adalah yang bisa menjadikan setiap kelemahan itu sebagai tempat kemuliaannya yang bekerja dengan kuat dalam hidup kita. Ketika Anda dan saya serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, perkara Tuhan yang ajaib terjadi. Satu ibu di satu kota minta doa kami, karena ibu ini terkena kanker payudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, istri saya juga ngalami itu, jadi Tuhan itu temukan dengan saudara-saudara yang terkena kanker. 2017 seperti saya pernah cerita pada Bapak Ibu, kami ngalami proses itu. Sempat bertanya di hati saya, Tuhan aku ini hamba-Mu loh. Aku itu ngajar tentang kuasa, mujizat, iman. Tapi kenapa istriku kena kanker? Ketika ada benjolan, kita berdoa. Di dalam nama Yesus, benjolan itu hilang. Tapi ternyata enggak hilang Bapak Ibu. Bahkan ketika kami bawa ke rumah, awalnya saya punya rencana dibawa ke Malaysia. Di Malaysia itu ada rumah sakit Saint Miriam yang khusus untuk kanker payudara. Saya sudah searching, sudah tahu tempatnya, sudah tahu bahkan untuk tinggalnya.
Nanti saya dengan anak saya, dengan istri saya nanti masuk rumah sakit, saya akan tinggal di tempat makannya pun kita sudah searching. Tapi kita itu terus berdoa. Dan tiba-tiba Tuhan itu cuma kasih satu hal sepele, Bapak Ibu. Apa itu? Tuhan cuma berkata begini, siapapun dokternya, yang penting aku tidak pernah meninggalkan kamu. Wah, itu mantap, saudara. Akhirnya kami putuskan sudah gak usah ke Malaysia, udah di Surabaya saja. Di rumah sakit onkologi ketemu dengan dokter yang ranking kedua. Kita semua kepingin dokter yang ranking 1 ya, punya nama terkenal. Tapi dia juniornya. Kayak apa nih, berdoa lagi. Hati ini sejahtera, sudah kita coba. Dan ternyata hasil pemeriksaannya, dokter berkata, ini kayaknya udah nyebar ini. Loh, kami itu berdoa loh, saudara. Dalam nama Yesus. Hari-hari ini saya itu berdoa buat saudara-saudara yang kena kanker. Dan mereka ngalami mujizat loh. Jadi ketika saya berdoa itu saya nggak sambil berdoa begini. Loh Tuhan, kok yang 2017 istriku nggak ngalami ya? Kok harus operasi ya? Harus kemo dia. Tapi ya sudah, saya jalani. Tapi waktu itu saudara sekalian, down. Saya jadi pribadi yang minder. Karena saya merasa nilai diri saya ini runtuh. Apalagi ketika menunggu di rumah sakit onkologi, ketika dokter sudah berkata, Pak ini nanti operasinya, kalau memang cuma hasil pemeriksaannya itu it's okay, diambil sedikit, diperiksa nggak apa-apa, itu paling operasinya 15 menit selesai. Tapi kalau hasilnya, onkologi beda dengan rumah sakit Dr. Sutomo ya. Kalau Dr. Sutomo masih nunggu seminggu lagi. Kalau onkologi nggak langsung. Kalau hasil pemeriksaannya ternyata gawat Pak. Ini langsung nyambung loh Pak, operasinya 2,5 jam. Oh iya dok. Saya dengan jemaat, dengan pengurus saudara, datang ke onkologi itu kurang lebih 50 orang. Kita berdoa loh. Bahkan mau masuk ruang operasi saya bilang sama istri saya, kamu lihat tante itu sebelumnya, ada tante saudara umur 65, lihat tante itu cuma 15 menit loh. Ayo gimana? Kamu juga 15 menit. Keluar, tante itu keluar. Senang saudara, kamu tidak ada apa-apa. Iya. Tapi yang terjadi saudara, 15 menit kemudian saya dipanggil. Dan disitulah saya menghadapi sendiri. Anak saya nggak boleh ikut, pengurus nggak boleh ikut, saya sendiri. Dan dokter berkata, istri bapak ini bukan tumor yang prediksi kami, tapi kanker stadium 2. Dan angka pertumbuhan selnya Pak, seharusnya paling tinggi 14. Istri bapak 78. Dalam waktu Pak, 3 hari, stadiumnya jadi stadium 3. 2 hari kemudian stadium 4. Bapak tunda lagi hari ke-5. Mohon maaf Pak, istri bapak meninggal. Karena ini angka penyebaran sel kankernya tinggi. Down saudara. Loh aku ini hamba Tuhan loh. Saya keluar itu tidak ada satupun pengurus yang negur saya. Karena mereka tahu aja saya. Mereka cuma Yesus gitu. Saya cuma tertunduk dan saya duduk di pojok. Saya berkata Tuhan kok gini ya Tuhan. Aku ini hamba-Mu loh. Mau nangis gak bisa. Mau teriak juga gak bisa. Sementara istri saya dilanjutin saudara operasinya. Datang satu bapak saudara. Bapak ini gini. Gak kenal saya. Ini pendeta Daniel Setiawan ya. Saya enggak gini. Iya Pak. Itu kan panggilannya Denny kan. Iya. Loh gimana. Pendeta kok istrinya kena kanker ini gimana toh. Ini pasti pendeta penuh dosa ini. Bapak Ibu. Saya mau minta izin sama Tuhan. Tak kaplok kayak wong iki ya saudara. Tapi itu kalimat yang merontokkan. Saya enggak tahan saudara. Saya berdiri, saya pegang anak saya, kita keluar, saya jalan di area itu. Sampai di tengah-tengahnya itu ada taman, saya dobrok di situ. Saya bilang, jerit saya, Tuhan aku ini hamba-Mu. Anak saya bingung.
Sekali lagi, jangan lari, hadapi. Karena standar Tuhan beda. Tuhan menerima Anda dan saya apa adanya. Justru di dalam kelemahan, kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Berikan tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Tapi saya percaya dan kita semua yakin Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama. Kalau mungkin kita datang tadi dengan satu perasaan minder. Kita itu punya semua kita, punya kekurangan Bapak Ibu. Dan kita merasa kayaknya aku gak mampu Tuhan ngadepi masalah ini. Tuhan cuma berkata datang kepadanya. Dunia menerima kita ada apanya kita. Tapi Tuhan menerima kita apa adanya. Amin. Tundukkan kepala saudara. Haleluya, haleluya. Renungkan firman Tuhan. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Mari kita angkat tangan kanan kita, taruh tangan kiri di dada kita, katakan Tuhan tak pernah berdosa. Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia mengerti, dia peduli. Haleluya. Persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari bersama kita angkat kedua tangan kita, katakan dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat. Sekali lagi dengan iman, dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti persoalan yang kita alami.
satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi. Sekali lagi katakan, Dia persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia mengerti persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, haleluya, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Kita karena masyande bekandera labako. Kita bakara labashede bere 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 bere. Kita bakara kita bakara labashede baba baba. Kende bekara labashada baba baba baba. Kende bede 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 bekara labashada. Kende bekara labashada baba. Era bakara labala. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita. Angkat kedua tanganmu. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Ayo katakan, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan, aku percaya. Amin, amin. Dalam nama Yesus, turun tangan, haleluya, memulihkanku. Aku percaya. Kau turun tangan memberkatiku. Malam ini saya mau tanya, apakah Bapak Ibu percaya Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu? Haleluya. Tuhan sanggup memberkatimu. Tuhan sanggup mengubah. Yang percaya angkat kedua tanganmu. Katakan di dalam nama Yesus. Katakan di dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan. Di dalam kelemahanku, kuasa-Mu sempurna. Di dalam nama Yesus. Katakan di dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah. Aku percaya Tuhanku